Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Fakta bahwa murid kita memiliki karakteristik yang beragam, minat dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentunya perlu kita respon dengan baik, sehingga tidak muncul kesenjangan dalam belajar atau learning game. Lebih dari itu, tugas kita sebagai guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan belajarnya, sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sapatmawati, guru kelas 5 SDN Antasari 2, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul PD Berbatik atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang sudah saya laksanakan bersama murid kelas 5 tahun ajaran 2023-2024. Sebelum memutuskan strategi pembelajaran, saya melakukan asesmen awal non-kognitif untuk memperoleh data terkait gaya belajar murid. Dari proses ini didapatkan 50% murid yang memiliki gaya belajar visual, 33,33% murid memiliki gaya auditori, dan 16,67% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui gaya belajar siswa, kemudian saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Menyusun modul ajar berdiferensiasi adalah salah satu langkah awal. Kebijakan di sekolah kami memperbolehkan murid untuk membawa smartphone ke sekolah, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran. Karena di kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak terpusat hanya pada guru dan buku. Namun, terkadang masih ditemukan murid-murid yang menggunakan smartphone mereka hanya untuk bermain game, bukan untuk belajar. Saya menjadi tertantang untuk mencari cara bagaimana agar smartphone murid dapat digunakan secara optimal di dalam pembelajaran. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid sesuai dengan kodrat zaman, strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Saya memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, kemudian menanyakan kehadiran siswa, dan siswa menjawab dengan mengungkapkan perasaan siswa pada saat itu. Penting bagi kita untuk mengetahui kondisi emosi murid sebelum pembelajaran. Hal ini agar kita paham bagaimana cara mengelola kelas dan memperlakukan mereka selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking dengan bernyanyi menanyakan kesiapan murid untuk belajar. Saya perlu mengetahui kemampuan awal atau prasyarat yang dimiliki oleh murid berkaitan dengan materi bagian-bagian telinga. Saya melakukan asesmen formatif awal dengan aplikasi Kahoot sehingga lebih menyenangkan. Hasilnya saya petakan menjadi 3 kategori, yakni kategori belum paham, kategori paham sebagian, dan kategori paham utuh. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan pertanyaan pemantik untuk memunculkan rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya saya mengorganisir pembagian kelompok berdasarkan kelompok gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya rancang untuk memenuhi kebutuhan semua murid. Nah, disinilah terlihat diferensiasi konten. Multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat berisi berbagai menu toolbar atau navigasi yang bisa digunakan murid sesuai dengan minat mereka. Menunya terdiri dari ayo belajar, ayo nonton, ayo bernyanyi, dan ayo bermain. Melalui menu ayo belajar berisi teks bacaan dan gambar. Dan menu ayo menonton berisi pembelajaran yang berkaitan dengan bagian telinga dan fungsinya. Di menu ini saya mengutamakan visualisasi pembelajaran yang mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Pada menu ayo bernyanyi saya menyiapkan rekaman suara yang berisi nyanyian lagu bagian telinga dan fungsinya. Di menu ini akan mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori.
Pada menu Ayo Bermain menyediakan games yang saya buat dengan menggunakan word wall. Di sini peserta didik bisa memilih permainan seperti menjodohkan, menyusun puzzle, tentang bagian telinga dan fungsinya. Di menu ini mengakomodir untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari asesmen untuk mengukur pemahaman peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan kuisi yang disajikan menggunakan mode kertas. Peserta didik akan mengerjakan soal yang saya sajikan, kemudian menjawabnya dengan mengangkat barcode sesuai dengan jawaban yang dipilihnya. Melalui kuisis, asesmen menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Selanjutnya, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi kegiatan pembelajaran menggunakan link Google Form. Di sini mereka mengisi apa yang mereka ketahui dari pembelajaran hari ini dan mengungkapkan perasaan mereka selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan inilah hasil refleksi yang telah anak-anak isi melalui link Google Form. Untuk refleksi hari ini, silakan kalian buka grup kalian, ada link di Google Form. Jadi silakan kalian mengisi di Google Form, kemudian ada isian pertanyaannya dan ungkapkan perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan Ibu Norsa. Silakan diisi di Google Form masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Rusadi, Kepala Sekolah SDN Antasari 2. Atas nama Kepala Satuan Pendidikan, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh saudari Norsa Fatmawati SPD, yang mana dalam pembelajarannya dia menggunakan berdiferensiasi berbasis TIK, yang mana itu sangat menunjang bagi pembelajaran, terutama dalam menerapkan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Teruslah berinovasi, teruslah berkarya demi kemajuan dan untuk anak didik kita di Indonesia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, guru PJOK di SDN Antasari 2. Saya selaku rekan sejawat Ibu Norsa Fatmawati sangat antusias dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK ini. Sangat bermanfaat untuk minat siswa melaksanakan pembelajaran secara optimal, dan bagi saya sebagai guru bisa menjadikan MPI sebagai referensi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas untuk kedepannya. Pembelajaran Ibu Norsa hari ini sangat senang. Pembelajaran Ibu Norsa sangat menyenangkan dan mengasihkan, dan saya suka permainan kahut. Demikianlah praktek baik PD berbatik atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang telah saya lakukan bersama murid. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Dan dengan kerendahan hati kami memohon doanya untuk terus berkembang dan bisa memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.